Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari STAI Bani Saleh semester 4 ingin melakukan observasi di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Dalam sejarah Monumen Pancasila Sakti dibangun untuk menyatakan bahwa Pancasila tidak berhasil digoyahkan oleh usaha pemberontakan apapun dan akan tetap tegak berdiri sebagai ideologi negara yang sah. Pemberontakan PKI dapat ditumpas dalam waktu singkat yang menunjukkan bahwa Pancasila tidak dapat diganggu gugat dan siapapun yang mencobanya akan dibasmi sampai tuntas. Monumen ini bertempat di atas tanah seluas 14,6 hektar untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan para pahlawan revolusi yang mempertahankan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila dari serangan ideologi komunis. Monumen Pancasila Sakti mulai dibangun pada pertengahan Agustus 1967 hingga diresmikan pada 1 Oktober 1973 oleh Presiden Soeharto, bertepatan dengan sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Kemudian terdapat 7 patung pahlawan revolusi berdiri berderet dalam setengah lingkaran dari barat ke timur, yaitu Jenderal TNI Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Maijen MT Haryono, Letjen Siswondo Parman, Maijen DI Panjaitan, Maijen Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letnan Pierre Andreas Tandean. Lokasi paling mencolok dari sejarah Monumen Pancasila adalah sumur tua berukuran lebar 75 cm dan kedalaman 12 cm yang menjadi tempat pembuangan jenazah. Bagian dalam sumur ini diberi lampu merah yang menyala. Kemudian rumah penyiksaan yang menjadi lokasi penyiksaan para pahlawan revolusi agar mau menandatangani surat pernyataan mengaku sebagai anggota Dewan Jenderal. Itu adalah isu yang dibuat PKI untuk memfitnah para jenderal dengan menebarkan cerita bahwa mereka berencana mengkhianati Presiden Soekarno. Tempat ini tadinya adalah sebuah sekolah rakyat yang dialihfungsikan oleh PKI menjadi tempat penyiksaan. Terdapat juga pos komando milik Haji Sueb, penduduk dari RW 2 Lubang Buaya yang dipakai oleh Letkol Untung, pemimpin gerakan G30 SPKI, untuk merencanakan penculikan terhadap para jenderal TNI Angkatan Darat. Masih terdapat berbagai barang asli yang menjadi saksi bisu dari kekejaman PKI, yaitu 3 buah lampu Petromax, mesin jahit, dan lemari kaca. Juga terdapat kendaraan berjenis Panzer Serajen yang digunakan membawa jenazah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Replika truk Dodge yang digunakan para anggota PKI membawa jenazah Jenderal DI Panjaitan ke Lubang Buaya. Jeep Toyota Canvas kendaraan dinas Pangkostrat. Dan mobil sedan kendaraan dinas Jenderal Ahmad Yani. Bangunan dapur umum di sejarah Museum Pancasila Sakti dulunya milik Ibu Amroh yang menjadi tempat untuk menyiapkan konsumsi para anggota PKI. Ibu Amroh sehari-harinya mencari nafkah dengan berjualan pakaian keliling. Ia diperintahkan PKI untuk meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian ia menemukan rumahnya sudah dalam kondisi berantakan dan hampir semua benda miliknya hilang. Kemudian terdapat sisa genting asli dari 3 rumah ini. Museum Pengkhianatan PKI menggambarkan peristiwa pemberontakan besar PKI kedua yang terkenal dengan nama Gerakan 30 September atau G30 SPKI setelah pemberontakan Musso di Madiun pada tahun 1948. Di museum ini terdapat kurang lebih 34 diorama yang menceritakan kisah pengkhianatan PKI kala itu. Selain itu, di sini juga terdapat koleksi berupa benda-benda bersejarah ketika peristiwa G30 SPKI itu meletus.
dari kami